kita pulang mikir-mikir iki usaha iki kelihatannya di Jatisrono belum ada Mas. Pernah ditipu juga itu di Solo. Kenapa ditipu tuh? Lah minta sekintal saya kirim. Terus? Kemudian bayarnya nanti ya. Rodok pengur nek katakan orang Jawa, kalau nggak direndam 3 hari, 2 hari 2 malam 3 hari minimal 2 hari lah. Karena kan mengandung sianida Mas ini. Oh iya, ini kan koro ini mengandung koro sianida. bengo itu juga kita harus perendamannya ya? Perendamannya harus maksimal. Waktu itu silaturahim ke kampung halaman saya di Karanganyar Mas, tempat lahir. Oke. Nah, terus cerita panjang lebar sama orang tua. Coba itu main ke rumah tetangga itu kan bikin keripik tempe mbok menawa jadi jalan rezeki. Oke, podium hari ini kita kedatangan tamu yang produksi apa ini ya, tempe-tempe ini ya. Tempe macam-macam nih, ada tempe dele, tempe apa ini, koro dan lain sebagainya nih. Ini ada Mas Huda dari Q Tempe. Selamat datang Mas Huda. Bener nyebut mereknya Q Tempe atau Ki Tempe? Ki Tempe Mas. Ki Tempe, salah saya. Oke, gimana kabarnya Mas Huda di sini? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik Mas. Tadi hujan ya? Hujan mulai dari Ngadirojo Mas. Jauh-jauh dari Jatisrono loh. Ya. Jatisrono itu bagian timurnya Wonogiri ya. Timur nomor berapa ya? Nomor 3 ya? Nomor 3. Nomor 3 dari timur. Dari timur. Udah mau jauh-jauh dari Jatisrono ke Wonogiri kota ini. Terima kasih banyak sebelumnya Mas Huda. Sama-sama, kami juga mengucapkan banyak terima kasih karena sudah diundang sama Regar Sport ini. Ini produknya yang dibawa adalah produk-produk buatannya Mas Huda sendiri ya? Iya, ini produk kami sendiri, produk sama istri lah, keluarga nggih. Oh, ini berarti di rumah buat sendiri gitu? Di rumah bikin sendiri, mulai dari awal Mas nggih. Oh, saya kira usahanya orang lain Pak Mas Huda yang promosikan. Bukan ya? Jadi ini mulai sejak awal memang usaha kami sendiri. Oke, saya masih penasaran Pak. Ki Tempe, Ki-nya itu apa Pak? Ki Tempe itu awalnya memang kita gini Mas, awalnya itu kita kan memang rata-rata orang Jawa itu nyebutnya iki lho panganan atau iki tempe lho. Oh, ki lho, ki tempe bukan berarti kiu tapi ki tempe. Akhirnya kita kalau dipakai huruf K itu kan kelihatannya kurang bagus ya, akhirnya kita pakainya pakai Q nggih, pakai Ki. Ki Tempe. Kita awalnya seperti itu. Oh, awal mulanya kayak gitu, Pak. Kenapa nggak pakai merek nama gitu, Pak? Huda Tempe apa biasanya kalau orang buat usaha kan umumnya pakai nama itu, Pak. Kita memang awalnya itu pengen langsung terkenal seperti Kitela Tempe waktu itu. Oh, cuma itu juga. Kita kan kalau branding yang sudah terkenal kan merek nanti kita kena juga ya. Kita jaganya ke situ. Jadi memang awalnya mau Kitela Tempe, tapi karena sering ikut pelatihan itu kan nggak boleh ya, ada hak cipta, hak merek kayak gitu-gitu. Itu. Makanya tercetusnya namanya Ki Tempe. Ki Tempe. Ya. Ini kita lihat ada beberapa produk, ada yang produknya pakai nama Ki Tempe, ada yang tidak pakai nama Ki Tempe ya, Pak ya. Ini itu merek khusus kah? Koro pedangnya. Nah, kita langsung ke produknya langsung nama nih, Oh, alah. Kalau tapi ini kan produksinya Ki Tempe itu kan mereknya, Kalau yang itu produknya koro pedang. Oh, gitu. Tetap yang buat Pak Huda sendiri, sendiri. Sama. Oke. Ini usahanya biasanya ini saya tanyakan nih orang-orang yang datang ke sini tuh. Usahanya ini usaha perintis atau pewaris ini, Pak? Tanyaannya kayak gitu langsung ini. Ini usaha Mas. Perintis kepepet, Mas. Perintis kepepet. Kepepet nggih. Kepepet Bukan gimana pewaris. ya, Pak? Jadi awalnya kami itu tahun 2009 kita itu di Jakarta itu disuruh pulang sama orang tua, nggih. Di Jakarta. Di Jakarta jualan kita atau borong Mas, kerja. Borong. Lah kemudian, kamu pulang ke Jawa gitu. Tak bikinkan usaha ayam potong. Waktu itu kapasitasnya 2000 Mas. Pernah mencapai itu ya, Pak ya. Kita pulang, kemudian setelah pulang itu berjalan 4 tahun itu kan kalau ayam potong itu kan limbahnya mengganggu lingkungan Mas. Awalnya seperti itu, bau dan sebagainya.
Seiring perkembangan karena waktu itu 2000 akhirnya berkembang menjadi 4000, kemudian 6000, 7000, akhirnya limbahnya kan semakin banyak, masyarakat terganggu. Akhirnya ya desas-desus karena mengganggu, akhirnya suruh berhenti. Diminta berhenti. Singkat ceritanya suruh berhenti. Akhirnya kita ikhlas, ya udah emang mungkin bukan rezeki kita dari situ. Setelah itu kita kan usaha itu kan banyak modal, Mas, sudah mengeluarkan modal. Betul, waktu itu kan berhenti dulu ya Pak ya, pasti kepikiran berikir meh ngopo gitu ya. Bingung. Akhirnya kita waktu itu silaturahim ke kampung halaman saya di Karanganyar, Mas, tempat lahir. Nah, terus cerita panjang lebar sama orang tua, usaha ini berhenti, kemudian gimana ini Mbok, saya bilang gitu. Akhirnya ya coba, coba itu main ke rumah tetangga itu kan bikin keripik tempe, Mbok menawa jadi jalan rezeki. Tetangga yang di Karanganyar itu juga usaha keripik tempe tapi itu. yang putih itu, Mas, yang awal. Pertama kali yang putih ini. Yang ini nggih, Pak. Sagu itu. Iya, ini enak ini. Terus kemudian? Nah, setelah itu kan kita pulang mikir-mikir, iki usaha iki kelihatannya di Jatisrono belum ada, Mas. Belum ada yang bikin, maksudnya. Yang bikin produksi di rumah itu belum ada gitu ya. Sekitaran situ. Adanya yang seperti kota itu ada. Kemudian kita bikin pertama itu 1 kilo, Mas. 1 kilo kita titipkan di warung itu ya gosong-gosong itu, Mas. Dikomplain. Tempe apa gitu, ireng-ireng coklat seperti ini. Lah akhirnya kan ya kita seleksi lah ya. Seleksi akhirnya hari demi hari kok laku. Kemudian kita bikin lagi. Kemudian ada berhasil, ada enggaknya. Terus kita bikin terus, Mas. Kita enggak putus asa. Dari gosong itu tadi kan Pak, gosong 10, gosong 9, 8 kayak gitu, lama-lama udah bisa nih ya, nggak ada yang gosong kayak gitu ya Pak ya. Terus apa ludes terus ya berarti ya Pak ya? Iya, akhirnya di situ kan agak booming, Mas, booming di Jatisrono itu. Ini keripik kok di daerah sini belum ada, banyak sekali, Mas, minatnya waktu itu. Nah begitu sudah banyak, itu tiba-tiba ya biasa, Mas, biasa ada yang ikut bikin dan sebagainya. Itu awalnya seperti itu sih. Dulu ya udah packingan kayak gini nih Pak, yang dijualkan ke nitip-nitip warung itu. Dulu kita pasarnya pasar yang Mas, kecil, Mas, packingannya kecil-kecil, jadi kita ngelayanin mungkin harganya 5.000-an. Berarti pertama produk yang hasil apa namanya tadi, pulang kampung ya. Yang ini berarti Pak. Iya, yang putih itu, Mas. Sorry. Yang ini langsung ya berarti langsung ya. Itu. Sagu tempe. Awalnya 1 kilo. 1 kilo, Mas. Terus berkembang jadi 4 kilo, 5 kilo, sekarang 10 kilo, 50 kilo. 50 kilo pernah? Luar biasa. Sekarang yang ngerjain ada berapa orang, Pak? Sekarang ada 4 orang, Mas. 4 orang. 4 orang. Itu selain jenengan sama istri kan? Iya. Tapi saat ini kalau kondisi sepi tak kurangi, nah tinggal 2 orang. Gitu. Karena marketnya juga lagi kurang baik ya. Ya terus setelah itu banyak yang ngikut, kita kan cari inovasi lagi, Mas. Termasuk ini kan enggak ada yang bikin. Nah itu Pak. Sama bengoknya ini. Jadi istri itu iseng-iseng, ayo Pak kita coba yang bengok, bisa enggak? Alhamdulillah bisa. Ternyata booming juga, Mas. Sampai ke Solo, nggih. Saya pernah ditipu juga itu di Solo. Kenapa ditipu tuh? Lah minta sekintal saya kirim. Terus? Kemudian bayarnya nanti ya. Setelah di sana nanti mau tak transfer gitu. Setelah itu ya enggak ditransfer, ngilang. Balik lagi berarti. 1 kuintal itu dijual lagi. Berarti awalnya tempe dulu ya Pak ya. Tempe terus inovasi ke bengok ini ya. Bengok. Habis bengok ini kor pedang. Setelah itu kor pedang. Ini kor pedang, Pak, itu. Ini bedanya sama ini apa, Mas? Ini yang sagu. Kalau yang itu yang tepung, Mas, yang ditepungi. Tak kirain tempe biasa, tempe deling. Bukan ya? Bukan, itu tempe. Yang paling laris yang mana, Mas? Kalau saat ini karena memang di pasar itu yang itu sudah banyak ya, Mas. Ini yang ini, Mas. 2 ini. Ini ya. Kor pedang. Ini sama ya? Sama. Lah dapatnya bahan bakunya ini gimana, Pak? Kalau ini mungkin banyak. Gampang ya. Kalau dele ini gampang. Kalau bengok pedang, alhamdulillah saat ini kan waktu itu pelaku MK itu banyak yang nanam, Mas, kalau kor pedang ini. Jadi ini mudah. Yang lebih mudah lagi yang bengok. Bengok malah itu lebih mudah. Pasokannya banyak, Mas, setiap desa banyak. Tak kirain susah buat kayak gini tuh, Pak. Berarti ada 3 apa? Nyebutnya apa sih kayak gini tuh?
tiga varian, tiga macam produk nggih, tiga macam. Kacang dele ya, kacang koro kedelai, pedang. kacang ini 3 berarti Pak Tiga, pakainya. nggih, ya. Oke. Kalau selain ini mungkin yang versi pedas-pedas itu buat juga nggak? Sementara kita nggak bikin Mas, waktu itu Oke. mungkin 2 tahun yang lalu saya bikin, bikin khusus untuk kita kan yang cari yang sehat pedasnya itu, Oke. pakai cabai itu. Tapi karena prosesnya agak lama, susah dan tangan itu ya pedes, Iya, betul. Ya, walaupun pakai kaos tangan Tetap pedes ya. Kita akhirnya nggak pakai. Kalau bumbu tabur sih gampang Mas, tapi kan kurang sehat nih. Berarti sekarang variannya Banyak yang original semua. Oke. Thank you. Coba dulu. Oke, ini koro pedang ya Pak ya? Iya, ini. Oke. Kamu mau nggak? Kokoh. Gimana rasanya? Gurih kok. Gurihnya dapat Pak. Asin juga ya. Terus kalau ini tuh apa ya, kacangnya itu hampir sama kayak kacang dele sebenarnya Pak ya? Enggak jauh beda, yang maksudnya nggak punya ciri khas khusus ya kalau apa namanya, koro pedang itu. Ada Mas ciri khasnya, karena kalau kedelai itu kan lembut lah, identik lembut ya. Kalau ini kan gede-gede, kemudian rasanya agak Dari rasanya rasanya beda Mas, tetap ini agak apa namanya ya, roda pengur nek katakan orang Jawa. Kalau nggak direndam 3 hari, 2 hari 2 malam, 3 hari minimal 2 hari lah. Tapi ini Itu nggak wengur ya Pak kalau enggak, gedenya? karena kan mengandung sianida Mas ini. Oh Iya, ini kan koro ini mengandung koro sianida. bengok itu juga kita harus pinter perendamannya ngolahnya ya? perendamannya harus maksimal. Oke, baru tahu. Nggih. Berarti langsung dimakan racun ya berarti Pak ya? Nggih, bisa mendem itu. Nggih. Cocok Limon. Mendem nggih. Waktu kecil saya kan pernah makan yang bengok itu kan cuman OC-nya itu Mas, setelah direbus kemudian dimakan itu kliang mendem. Wah, Ya. aku makan bengok meneh. Tapi udah diolah sih, udah olah diobosi gitu ya Pak. Fermentasi nggih. Kedelai ini prosesnya seperti apa? Proses produksinya? Proses produksinya itu mudah sih Mas. Itu kan kedelai kita rebus, kita rebus sudah mateng, kemudian setelah mateng dikupas Mas. Dikupas kulitnya dibuang, diselep lah nggih. Kulit arinya itu. Kulit arinya nggih. Setelah itu baru direndam nggih. Jadi sama, jadi harus direndam juga. Berarti 1 hari Minimal saya sehari semalam kalau perendaman minimal. Lebih lama lebih bagus gitu. Habis itu baru dicampur sagu ini tadi. Setelah itu kita rebus lagi. Oh, masih direbus lagi? Direbus lagi. Setelah itu kemudian ditiriskan, ditiriskan. Setelah itu kemudian langsung difermentasi campur dengan tepung sagu nih. Tepung sagu ini tapioka tadi. Oke. Lah, fermentasinya pakai ragi. Ragi juga. Ragi, pakai ragi tempe nggih. Berarti ini di bulat plastik gitu. Ya, setelah difermentasi kan kita packing Mas. Kita packing seperti panjang-panjang itu, lontong itu nggih. Nah, setelah itu kita fermentasi selama 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. 2 malam, setelah itu jadi baru dipotong. Habis itu nanti pasti digoreng dan sebagainya sampai di packing gitu Pak ya. Kalau yang seperti ini tuh langsung dimakan seperti tempe biasanya tuh bisa Pak? Ya nggak bisa Pak. Nggak bisa, nggak enak itu kayak campur kali tepung kok. Oh beda dengan tempe yang tempe sayur. Tempe sayur kayak itu loh Pak. Tempe sayur itu masih langsung dimakan enak. Saya penasaran kan, sering juga kan beli kayak gini juga. Ini nek apa kayak tempe biasa kayak gitu loh. Nggak bisa berarti ya Pak? Nggak bisa, harus pakai proses goreng gitu. Oke, siap. Kalau dulu tadi kan sempat bilang 1 kilo ya Pak ya? Iya. Kalau sekarang udah total dalam 1 hari berapa kilo Pak? Ya kurang lebih tinggal Mas, lihat pasar. Pasar itu kan naik turun ya, kadang sepi, kadang rame. Kalau pas sepi seperti ini rata-rata kita paling 30-40 kilo dalam sehari. Sehari. Kalau pas rame ya lebih 3 kali lipat 4 kali. Terus marketingnya dijual di mana? Kalau marketing rata-rata di wilayah Jatisrono Mas, Jatisrono, Slogoimo, Jatiroto, kemudian juga Ndarjo, Sidoarjo itu, itu kan ada sales yang ngambilin setiap pagi. Jadi ada salesnya ya, kita kerjasama dengan tetangga lah gitu. Jadi sales itu setiap pagi ngambil, kemudian nanti dikelilingkan sampai ke toko-toko. Setelah itu habis pulang
kasih uangnya, yaudah. Ya. Oh, sistemnya berarti offline ya Pak ya? Kalau yang online udah mulai? Online tuh kita pernah nyoba ya Mas, pernah nyoba. Kalau untuk live itu waktunya ya nggak bisa, karena kan saya fokus produksi, gitu. Fokus produksi. Jadi kita baru sebentar live gitu, yo gaweane mburi wis rasa live engko malah gaweane numpuk ra sida lah. Kita ada sing affiliate, jadi temen tuh ngambil kemudian bikin toko sendiri di TikTok. Oh ada juga Pak? Ada, jadi kita begitu ada pemesanan tinggal ngambil ke saya. Tapi pengirimannya dari jenengan atau? Dari dia sendiri. Dari dia, berarti sendiri. Dia semacam ngambil dari jenengan, urusan dengan pihak TikTok itu urusannya dia semua dia ya? Sendiri. Oh seperti itu, oke. Banyak Pak affiliate-nya atau cuma beberapa aja? Cuman beberapa Mas, nggak banyak, belum ya. Oke, ngonten-ngonten gitu Pak? Sebenarnya pengen Mas. Jadi saya ini gini. Jadi saya lihat TikTok itu kok bisa menghasilkan uang itu Pak, bener apa enggak? Itu sebenarnya pengen sekali untuk ngonten belajar kayak bisa gitu ya? Menghasilkan uang dari. Itu sebenarnya pengen. Cuman keterbatasan kemampuan ini SDM-nya ya, terus ya segala sesuatu ini akhirnya ya belum bisa. Iya. Mungkin ya karena sibuk produksi itu tadi Pak. Betul. Sebenarnya kalau main di sosial media itu cepat naik, apalagi produksi seperti seperti ini tuh. Ini itu kayak menarik orang untuk melihat terus gitu loh Pak. Jadi kalau di Facebook itu mainnya AdSense, jadi nanti ada bayaran dari Facebook. Kalau di TikTok itu memang korelasinya sama penjualan. Seperti itu. Nah di live kan itu biasanya yang ngasih gift itu yang dapat duitnya dari situ Pak. Tapi kalau konten dibayar itu di Facebook itu tadi. Jadi kalau di TikTok itu mainnya di penjualan. Nah itu Mas, waktu itu kan kalau misalkan lagi motong, lagi packing itu kita live bisa. Nah, cuman kita itu belum bisa ngatur gimana caranya supaya dapat penghasilan dari situ itu loh Mas. Sering. Nanti mungkin bisa sharing-sharing Pak, ya sharing-sharing. Siapa tahu nih masuk nanti kan ya, masuk kita bisa bantu juga untuk masuk di TikTok kayak gitu Pak. Mudah-mudahan. Nanti konten-konten itu Pak, ini cepat viralnya yang kayak gini-gini tuh. Siap. Terkait apa ya Pak ya? Kalau yang sales tadi ya Pak ya, sales tadi juga mengambil keuntungan dari sini juga, atau itu jenengan yang bayar? Gini, jadi kalau sales itu menurut saya di tempat saya itu penak Mas, enak gitu. Jadi dari saya itu harga misalkan ini 10.000 ya. Jadi dia ngambil keuntungan sendiri, mau jual 12.000. Salesnya itu? Ya bebas. Kemudian retur itu resiko saya. Misalkan dari toko itu ada retur, saya yang nanggung. Kemudian setiap hari saya kasih uang bensin juga Mas. Enak Pak bensin. Mereka dapat keuntungan dengan ngasih uang bensin. Ya. Jadi kalau sales nggak modal awal kan, rata-rata kalau sales itu kan target ya Mas. Ini saya nggak saya target. Silahkan mau ngambil berapapun, nggak saya minta uang dulu di depan, enggak. Kalau udah kejual ya Pak. Udah terjual baru uangnya dikasih. Itu kalau. Girimarto udah ada belum Pak salesnya? Belum ada Mas. Belum ada. Girimarto belum ada. Cuma kalau Girimarto itu kan memang daerah rata-rata industri produk sentrane. Malah di Girimarto ini ya. Sentrane yang kota itu Mas, yang kota itu. Tapi banyak Jendi, Dolokan itu semua keripik tempe. Nah, saya nggak masuk ke sana, karena sih namanya sana sudah kolamnya di situ ya. Sentrane. Mau ikut kolam di situ. Ya larinya yang lain jauh. Kalau harganya tadi Pak, yang 10.000 yang mana Pak? Ini kalau dari saya reseller guys, rata-rata ini saya bikin 10.000 semua Mas. Ini 10.000? Iya, Mika ini 10.000, yang plastik juga 10.000. Ini yang di luas seperti ini packingan plastik. Karena saya ngelihat pasarnya, segmen pasar itu kira-kira lakunya yang pakai mana itu kan. Kalau yang di baru itu sampai kayak yang Mika itu. 10.000 ini kalau untuk produksinya berapa persennya Pak? Hampir setengahnya bisa? Enggak Mas, kalau saat ini enggak sampai. Berarti memang dipreskan itu ya Pak? Ngepres. Paling ambil untung dikit lah ya? Paling 20%. 20% keuntungannya seperti itu ya. 15%, 20%. Kalau dari pernah nggak tanya-tanya yang affiliate yang di TikTok tadi itu ulasannya gitu seperti apa Pak? Pernah nanya nggak?
Kan biasanya kalau di TikTok kan iya, ada yang memberikan ulasan produknya gimana kayak gitu. Sebenarnya ulasannya bagus Mas. Rata-rata kemarin saya tanya itu ya ada ngasih bintang 5, 4 dan sebagainya. Cuman kalau rasa loh Mas, kualitas produk loh nggih. Tapi untuk produk sampai ke tempat itu ya itu tadi sebagian remuk, sebagian gitu. Karena memang nggak ada packing khusus ya Pak ya? Packingan sudah semaksimal mungkin dipasang bubble. Oh, sudah dipasang bubble juga ya. Tapi kan kalah dengan produk-produk yang lain dicampur Mas itu kan. Betul. Jadi Kuril kan dan juga dilempar-lempar kayak campur gitu. Lempar itu tetap kalah gitu. Ya tapi kan harusnya apa ya, teman-teman yang beli itu juga sudah paham ya Pak. Paham gitu. Kalau belinya online ya pasti nanti produknya juga resikonya biasanya hancur seperti itu. Kalau ulasan rata-rata produknya rasanya bagus, enak itu. Enak ya Pak ya. Ini tadi saya coba juga enak sih Pak. Iya. Apa namanya terus untuk expired Pak? Berapa lama Pak bertahannya? Itu saya bikin biasanya maksimal 2 bulan Mas. Tapi kalau sebelum 2 bulan sudah saya tarik, 1 bulan sudah saya tarik biasanya. Tapi memang bisa sampai 2 bulan ya? Ya untuk estimasinya seperti Cuma itu. kalau yang dari jenengan kalau sudah masuk pasar ya, 1 bulan lebih ditarik lagi. Kalau dipaksakan untuk dimakan sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman rada melempem gede melempemnya itu ya Pak ya? Bukan apa jenis jamur itu enggak ada Mas, jamur aman sih nggih, aman. Ini juga berarti lawannya hanya melempem itu ya Pak ya? Iya. Terutama yang Mika Mas ini nggak tahan, tapi plastik ini tahan. Sampai 20 pun nggak melempem, asal nggak buka ini silerannya ini, gitu. Nggak bolong. Ini sama yang di plastik ini lebih banyak yang ini berarti Pak ya? Iya. Kalau hitungannya. Tapi secara harga sama ya? Iya sama. Ya karena ini ya minusnya tidak bertahan lama dibanding yang ini tadi ya Pak ya? Terus sekarang Pak yang di Jatisrono yang dekatnya jenengan itu yang buka kayak gini udah berapa? Yang nyontoh-nyontoh? Di sana karena kita sistemnya gini Mas. Siapapun yang mau belajar ke saya ajari. Modelnya saya itu nggak bisaan. Jadi misal tetangga temen mau belajar ke saya itu saya kasih. Saya belajar ke sana boleh Pak? Boleh. Jadi saya itu bahkan mali saya sendiri rumah belakang rumah itu saya ajarin. Lah nanti jenengan marketnya habis kalau kayak gitu. Ya kalau lihat sistem bisnis memang itu sebenarnya nggak boleh ya. Cuman kita itu pasrah sama sing kuwasa. Iya Pak. Pasrah rezeki ada yang ngatur. Apa yang tertakar apa? Tidak akan tertukar. Quotes of the day. Berarti nggak masalah ya Pak ya jenengan. Banyak kalau teman-teman saya itu kalau ketemu, Pak Guru gitu, karena guru keripik tempe ngajarin ini ya Pak ya. Nggih, Purwantoro, terus kemudian Bulukerto juga ada. Ndarjo juga ada. Oke. Kalau tokonya juga punya Pak jenengan? Toko pribadi. Toko pribadi ada? Sing offline. Nggih. Enggak punya Mas. Enggak punya. Berarti murni produksi di rumah ya berarti ya. Produksi kemudian kita pasarkan ke toko-toko swalayan. Oke. Kalau di toko-toko itu ya memang ada yang ganti merek apa ya merek ini Pak yang tertampil di mereka. Biasanya kan cuma kadang beli yang tanpa merek kayak gitu. Iya, repacking maksudnya. Repacking. Rata-rata kalau yang sales itu semua packingan Mas, kecuali bakul misalkan tengkulak itu dia minta los-losan itu di repacking sendiri. Jangan layani sendiri. Juga? Saya layani juga. Jadi nggak murni packingan semua. Justru itu saya malah lebih senang karena kan kita lebih cepat banyak produksinya. Betul. Nggak ribet making gini. Bahasanya tuh maklun. Maklun ya. Maklun. Jadi mau beli yang kayak gini terserah. Apa namanya Pak? Yang tanpa packingan berarti mereka yang packing sendiri ya? Oh, sama los-losan itu. Los-losan, bahasanya los-losan kayak gitu. Iya. Hitungannya gimana? Hitungannya kan per kilo Pak. Tetap per kilo itu jadi? Mas, per kilo. Per kilonya sekian, monggo nanti mau jual jenengan berapa bebas gitu. Dihitung HPP ini pun. Ada berapa yang los-losan kayak gitu Pak? Di Solo itu ada 1, tapi sekarang berhenti Mas. Tapi di Wonogiri rata-rata ruang lingkup Wonogiri ada 4 orang. Misal saya mau seperti itu masih bisa dilayani Pak? Bisa Mas. Justru kita itu malah semakin banyak yang minta, kita semakin banyak juga untuk ngambil karyawan di sekitar kita. Iya benar Pak. Harapannya seperti itu. Jadi nggak biasanya kan banyak nih yang pelaku UMKM itu idealis
merekku, pokoknya kudu merekku kayak gitu. Kalau jenengan enggak, yang penting produksinya bertambah, bisa bantu orang sekitar juga. Oke. Dari jenengan itu ternyata juga terlibat di UMKM apa namanya Pak? ASB sekarang. Oh iya, yang kemarin Bu Karsi itu tadi. Dulu namanya ICSB, sekarang ASBF ya. Dan itu grupnya luar biasa aktifnya Pak ya. Banyak aktif Mas, itu kebetulan memang organisasi itu saya perhatikan aktif. Jadi kegiatan-kegiatan itu terus ada terus, kemudian juga pengurusnya juga aktif. Jadi ramai banget grupnya. Jadi mbok tok nih sedino nih mes sewu kayak nih chat tidak terbaca karena saking aktifnya itu. Ada acara apa, ada apa namanya? Diupload event apa gitu juga diupload ya Pak. Siapa yang mau produknya dibawa kayak gitu ya Pak. Iya, pameran-pameran tuh kegiatan di mana-mana kan dia tetap di-share ke situ, siapa yang mau ikut. Iya. Mas Huda ini kan juga tadi disampaikan di awal memang usaha ini kan karena kepepet juga ya. Betul. Kepepet itu juga pasti ya bingung nih mau mulai usaha apa. Dan banyak seperti itu kayak di pemuda di Wonogiri itu tuh sebenarnya idenya banyak Pak, malahan. Betul. Ide mau buat usaha ini, yang ide termasuk saya juga kayak gitu. Teman-teman di sini juga mau buat usaha tapi nggak jadi-jadi gitu loh Pak. Belum. Nah itu jenengan dulu itu yang membuat jenengan harus seperti itu tuh motivasinya apa Pak? Motivasinya karena kita itu kan punya tanggungan, punya beban Mas. Jadi kita harus mau nggak mau harus bisa usaha menghasilkan uang, kemudian juga untuk membersihkan tanggungan tersebut itu tadi, bisa menghidupi anak istri dan sebagainya. Itu motivasinya tetap seperti itu. Dan kita kan memang orang hidup itu nggak boleh diam, Mas. Harus kerja. Sebaik-baiknya makanan ya adalah hasil karya sendiri, jerih payah sendiri itu. Tidak tergantung orang lain. Tidak tergantung orang lain. Tapi kalau orang lain yang nggak punya kepepet nih, teman-teman kan nih pendapatannya kan tetap nih Pak. Harus memulai atau di sini aja gitu Pak biasanya Pak? Kalau menurut saya karena adik-adik kan mas-mas ya adik. Gak apa-apa, ini masih muda sama Pak. Karena kan cita-citanya masih panjang, jangkauannya masih panjang. Saran saya tetap berkarya sambil kita berusaha mempersiapkan untuk kedepannya berusaha sendiri. Tetap seperti itu ya Pak ya. Jadi jangan nyaman dengan kondisi sekarang. Betul. Harus berani keluar dari zona nyaman. Uangnya juga harus apa ya Pak? Harus bisa. Ini nanti ditempatkan di mana. Jadi kan hidup kan tidak hanya kita saja Pak ya. Berarti kan ada orang lain juga. Nanti punya keluarga, tambah keuangannya gimana seperti itu. Tapi kembali lagi ke pilihan nih, Mas. Kalau sudah pilihannya situ ya enggak apa-apa sebenarnya. Kembali lagi Pak, pilihan itu tadi. Pilihan. Rencana ke depan Pak untuk produknya ini mau dibawa kemana ini? Mungkin ada planning khusus jenengan mau mempersiapkan apa ini 2026 selanjutnya ini? Sebenarnya ya tidak muluk-muluk Mas. Yang penting kita itu tetap berkarya terus, kemudian bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Harapan saya itu gini Mas, jadi saya punya usaha ini bukan cuman yang menikmati saya sendiri, jadi bisa ke anak turun saya. Anak turunnya juga. Nanti dengan perkembangan zaman, dengan inovasi anak-anak tersebut kan bisa mungkin semakin banyak produksi, kemudian pemasarannya lebih melebar, gitu. Kemudian juga bisa membantu masyarakat sekitar yang nganggur dan sebagainya, membuka lapangan kerjaan. Harapan saya itu malah justru lebih banyak. Syukur-syukur bisa ekspor dan sebagainya, karena kan saya sering ngikutin pelatihan-pelatihan itu, ya ternyata ya agak susah untuk lari ke situ, karena ya tadi keterbatasan tadi. Siap. Nek cita-citanya ya besar, cuman keterbatasan tadi. Harapan. Tapi semoga berjalannya waktu selalu dilancarkan ya Pak. Amin. Dilancarkan. Terus usahanya bisa lebih berdampak lagi. Yang sekarang mungkin 2 orang nambah ke 10 orang, 20 orang, sampai punya pabrik sendiri yang besar. Kan mimpi nggak boleh kecil ya Pak ya. Sedikit saya tambahkan, ini adik saya yang di Bogor. Jadi kita itu kalau di sana malah nge-brandingnya
keripik 3 saudara. Jadi dia lebih belakangan, adik saya 2 cewek itu, suaminya kerja di pabrik semua. Lah kemudian dia nyambi keripik tempe ini. Jadi dua-duanya alhamdulillah pemasarannya lebih cepat. Di sana tenaganya sudah 6 orang, satu adik saya, kemudian satunya 4 orang. Pemasarannya lebih banyak dan produksinya juga lebih banyak. Jadi di sana malah di branding keripik 3 saudara karena ya 3 itu tadi. 3 saudara itu tadi memang berkah semua berarti ya, alhamdulillah. Dari Pak Huda belajar di Karanganyar, kemudian Pak Le saya di belakang rumah. Pak Le-nya juga. Teman-teman saya itu banyak. Tuh, itu pahalanya gede banget itu Pak. Ya, kalau saya yakin gini Mas, rezeki itu sudah ada takarannya. Kita tidak mungkin akan tertukar gitu loh. Itu yakin kalau saya. Cuman kita kan saingannya sehat gitu. Kualitas rasa, pelayanan dan sebagainya itu. Siap. Prinsipnya Pak Huda itu ya. Jadi nggak ada salahnya buat sharing ilmu. Betul. Ya. Kalau masalah rezeki kan tetap kembali ke yang di atas ya Pak ya. Betul. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah mau datang ke sini, sudah mau membagikan ceritanya, pengalamannya untuk membangun bisnis ini. Kemudian harapan kami seperti yang saya sampaikan mungkin sebelum podcast ini Pak, kita juga punya salah satu marketplace lokal juga. Siapa tahu marketplace kita, Regar Market itu juga bisa support nantinya. Insya Allah. Produk-produk Wonogiri juga akan dijualkan oleh marketplace dari Wonogiri juga. Siap Mas, siap. Kita siap kolaborasi, siap. Siap, oke. Mungkin segitu dulu Pak Huda. Terima kasih juga. Terima kasih banyak. Kita mungkin setelah ini main-main ke produksinya nggak masalah kan Pak? Nggak masalah. Mau mampir ke sana. Tapi tempatnya Mas, kalau di sana itu ya belum standar masih nggak apa-apa Pak. Siapa tahu nanti kalau kita ke sana jadi standar internasional. Waktu itu sudah didatengin Mas John Underground. John Underground keduluan juga. Oke. Pernah ke sana dulu. Siap. Itu dulu Pak Huda. Terima kasih banyak sudah mau datang ke sini. Sama-sama. Untuk semuanya sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.